Salam Mas. Udah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari tim Apollo dari kelompok 9. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang program yang sudah kami buat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rumah tangga, terutama dalam aspek energi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Dermawan dari Teknik Komputer Angkatan 2025. Saya Zefran Aziz dari Teknik Komputer 2025. Saya Nathanael Ehala Gurusielo dari Teknik Komputer 2025. Saya Muhammad Abrahilando dari Teknik Komputer Angkatan 2025. Oke, sedikit menjelaskan tentang program yang akan kami buat. Jadi program kami buat seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di rumah tangga, terutama dalam aspek energi. Di mana aspek energi ini sangat-sangat penting, apalagi untuk menjadi ekosistem yang berkelanjutan. Oke, langsung kita mulai ke program di bagian awalnya. Oke, jadi library yang kita gunakan di sini ada 3, ya seperti yang sudah tertera di kodenya. Terus kita define datanya di 100 supaya kalau misalnya udah 100 programnya berhenti. Terus kita di bagian struct energi kita define karakter, ada nama alat, daya, durasi, energi, statusnya, terus eco point buat poinnya nanti. Di bagian fungsi ini tambah data, kita membuat fungsi kode input, kita minta datanya ada berapa, energinya ada berapa. Terus kalau misalnya jumlah datanya itu lebih dari max data tadi 100, datanya bakalan penuh. Dan ketika tidak memenuhi yang ini, bakalan masuk ke sini. Nama alat elektroniknya apa kita masukin nanti, terus dayanya berapa, durasi pemakaiannya berapa jam. Terus kita ngitung energinya pakai rumus daya dikali durasi dibagi 1000. Kalau misalnya kurang dari 2, hasil dari energinya kurang dari 2, maka kita dapat poin 30. Dan statusnya hemat. Kalau misalnya kurang dari sama dengan 5, kita bakal dapat poin 20 dan statusnya normal. Kalau misalnya kita lebih dari 5, bakalan boros dan poinnya cuma dapat 10. Kita tambah terus sampai datanya 100. Dan fungsi tambah data ini dipanggil di bagian mainnya ini, yang ini. Oke, terima kasih, bakalan dilanjut sama Noel. Ngomong di mic ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi tampilkan data, di mana fungsi ini tuh buat nunjukin apa aja yang udah kita input dari fungsi sebelumnya yang udah jelasin sama Jeffran tadi. Nah, jadi kalau kita masuk ke pertama, kalau misalkan if jumlah data sama dengan 0, terus kita mau pakai fungsi ini, outputnya itu pasti bakal print karena print belum ada data, karena belum ada data yang diinput. Tapi kalau misalkan kita udah input data, maka nanti data dari nama alat, terus daya, durasi, energi, status, terus sama eco point-nya yang udah diinput sama Zefran pasti bakal muncul di tampilan ini. Nah, terus yang selanjutnya itu ada di fungsi eco heat. Nah, jadi fungsi eco heat ini dari dia ngedefine dari yang udah Zefran isi tadi, dari fungsi yang Zefran ngejelasin. Nah, jadi kalau misalkan jumlah datanya masih 0, dia bakal ngeprint ngasih output belum ada data. Tapi kalau misalkan udah diisi data, maka datanya itu bakal masuk, data yang diisi Zefran bakal masuk dan bakal ngedefine buat alat ini udah boros energi atau enggak boros energi. Palingan itu. Selanjutnya di EcoView. Oke, ya izin menjelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur EcoFull. EcoFull itu di mana EcoFull ini? Oke, sebelumnya saya jelasin dulu kenapa kita pakai void, karena di dalam ini kita bisa ada integer, bisa ada float dan ada macam fungsi lainnya. Maka kita pakai void di sini. Di sini EcoFull ini fokusnya di apa? Fokusnya di rekomendasi energi. Nah, rekomendasi energi ini ya di saat data itu sudah dimasukkan, kemudian nanti akan di-scan di sini dan dikasih rekomendasi sesuai dengan itu boros atau tidaknya, seperti itu.
Oke, lanjut kita ke fungsi yang ecolearn. Ecolearn di sini fokusnya itu untuk ngasih tips hemat energi itu seperti apa. Kembali lagi disesuaikan dengan data yang diinput. Datanya tentunya dinamis, jadi sesuai yang data yang diinput. Kalau misalnya ini boros harus apa, kalau misalnya tidak boros harus apa. Itu nanti yang ada di fungsi ecolearn ini. Oke, selanjutnya itu ada ecotrack. Ecotrack di sini fokusnya itu untuk kita nge-track apa saja yang sudah kita lakukan. Jadi tadi kita udah input data, data dayanya apa, ininya apa, nanti akan ke-track di sini. Di sini kita pakai integer 1 in i itu kita akan masuk ke looping yang di sini. Jadi nanti ini akan di-scan. Kalau misalnya kurang dari jumlah data, nanti itu akan stop. Jadi ini kita mendefine ulang apa yang sudah ditampilkan di awal dan itu kemudian di track sesuai data yang dimasukkannya berapa, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke total eco point. Jadi total eco point ini ngetotalin yang pemakaian kita yang input user sudah nginputin. Nanti bakal ngeluarin output total eco point secara total dan KWH. Nah, setelahnya itu ada masuk ke in main, dimana itu buat pemilihan menu, buat user nge-inputin mau masuk ke data yang mana. Kalau 1 itu ada ecometer, yang 2 itu tampilkan data, yang 3 ada eco heat, yang keempat ada eco fuel, yang kelima ada eco learn, yang keenam ada eco track, yang ketujuh ada total eco point, dan yang 0 tuh bakal keluar. Jika pemilihannya dari 0 sampai 7 tidak pakai inputan 0 sampai 7, dia bakal ngeprint gagal gitu. Nah, untuk switch menu ini buat panggilan dari hasil dari misalkan tambah data, hasil dari tambah datanya berapa, tampilkan datanya berapa, eco hitnya apa, dan eco fill-nya apa, dan eco learn-nya itu apa, dan eco track-nya ini apa, dan total eco point yang udah dihitung. Dan kalau misalkan yang 0 itu bakal keluar dari program, bakal mengeluarkan terima kasih telah mengeluarkan EcoSolve. Nah, yang tadi saya bilang kalau menunya tidak sesuai dengan kita input, bahkan menu tidak tersedia. Oke. Mungkin seperti yang udah dijelaskan tadi, ini datanya dinamis, jadi sesuai apa yang diinput dari user tersebut. Jadi kalau misalnya usernya inputnya menu 1, nanti keluarnya apa, menu 2 apa, menu 3 apa, dan lain sebagainya. Mungkin langsung kita coba aja kali ya. Oke. Kita mulai tes dari 1. Kita tes 1 keluarnya apa? Nama elektroniknya kulkas, apa? Misalnya kulkas. Nah, dengan 500 watt. 500. Durasi 3 jam. 3 jam. Okay. Nah, ini sudah ditambahkan di data. Jadi sudah masuk ke array yang sudah kita bikin di awal di struct energy yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke menu untuk ngecek apa, tergantung dari user tersebut. Contoh. Kita kedua tambahkan data. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini data yang ditampilkan adalah data yang sudah kita input tadi. Mau coba yang selanjutnya? Yang ketiga eco heat. Eco heat. Nah, di sini ada saran juga nih. Kulkas itu termasuk alat boros energi. Sarannya kurangi durasi pemakaian, seperti itu. Selanjutnya Coba total dari 4 tuh. eco fuel, lanjut. Oke, rekomendasinya apa? Rekomendasinya gunakan lampu energi. Habis itu pokoknya hal-hal yang berhubungan untuk membuat kita pemakaian kulkas itu efisien. Lanjut. Ecolearn. Oke, nah ecolearn sini hemat tipsnya itu seperti apa gitu. Selanjutnya ecotrack. Nah, ecotrack di sini laporan yang sudah data yang sudah kita input di awal. Dan sudah kita hitung pakai KWH-nya. Ya, sesuai rumus yang udah ada di program. Dan 7 total eco point-nya. Dari ini sesuai yang ada di program di atas kejelaskan, kita dapat eco point 30 gitu. Dan kalau mau keluar itu bakal pencet 0. Oke, itu saja dari EcoSolve. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dari tim Apollo mohon pamit. Terima kasih semuanya.